Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban tenggelam di kawasan perairan Laut Air Merah, Kaimana. Ratusan siswa lulus tidak terpilih calon Bintara Noken Polri tahun 2021 sampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama, pemirsa tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban tenggelam di kawasan perairan Laut Air Merah Kaimana pada Selasa 10 Agustus 2021 sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dan petugas berhasil mengidentifikasi korban atas nama Usman Cornelis. Selanjutnya jenazah langsung dibawa kembali ke darat untuk disemayamkan di rumah duka di kawasan Kampung Baru Kaimana. Kapolres Kaimana melalui Kasat Pol Airut Ibtu Wisranliti Loli kepada TVRI mengatakan setelah melakukan pencarian sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Timur, pihaknya menemukan objek yang diduga kuat sebagai jenazah korban tenggelam. Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa pencarian SAR gabungan pada hari kedua ini kami tadi mulai berangkat dari Pelabuhan Kaimana sekitar jam 7 menuju posisi terakhir korban ditemukan pada hari pertama. Dan dalam perjalanan sekitar pukul 9, kurang lebih 9.15 terlihat salah satu objek yang mencurigakan yang dapat kami pastikan itu adalah salah satu korban, sehingga pada saat mendekat dan dapat dipastikan bahwa itu adalah salah satu korban dari laka laut yang terjadi pada hari Minggu, yakni atas nama Bapak Usman Cornelis. Selanjutnya kami lebih intens dalam melakukan pencarian di pesisir mulai sampai dari Tanjung Simora sampai tadi di sekitar Pertamina. Namun karena waktu sudah mulai menunjukkan jam 1 sehingga kami balik ke Mako untuk melakukan konsolidasi dan akan dilanjutkan dengan pencarian setelah selesai melakukan konsolidasi dan makan siang. Diberitakan sebelumnya setelah melakukan pencarian terhadap 3 korban tenggelam di perairan Laut Tanjung Simora, tim yang terdiri dari personil Pos Angkatan Laut Kaimana, personil Pol Airut Polres Kaimana, Basarnas dan masyarakat akhirnya berhasil menemukan satu korban tenggelam dalam keadaan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 75 oksigen konsentrator dan 75 set selang oksigen dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Bandar Udara Rendani Manokwari pada Senin 9 Agustus kemarin. Bantuan Alkes tersebut diterima langsung Kapolda bersama Wakil Gubernur Papua Barat. Bantuan alat kesehatan sebanyak 75 oksigen konsentrator dan 75 selang oksigen tiba di Bandara Udara Manokwari dengan pesawat Polri tipe CN295 P4501. Kedatangan alat kesehatan tersebut untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya menambah persediaan alat tenaga kesehatan yang berada di Provinsi Papua Barat. Turut hadir dalam penerimaan bantuan tersebut Kapolda Papua Barat Irjen Pol Turnagogo Sihombing didampingi Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, beserta Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwarin dan sejumlah PJU diantaranya Karo Logistik, Dir Intelkam, Kabid Humas, Kabid Dokes, dan Kapolres Manokwari. Melalui press release-nya, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Turnagogo Sihombing menyampaikan, tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk bisa membantu kebutuhan oksigen bagi masyarakat Papua Barat, sehingga diharapkan penambahan oksigen bisa mengisi kekurangan yang ada di rumah sakit. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi membenarkan adanya penerimaan bantuan oksigen beserta selang oksigen sebanyak 75 paket dari Kapolri yang diterima langsung oleh Kapolda Papua Barat, didampingi Wakil Gubernur Papua Barat, Wakapolda dan sejumlah PJU Polda Papua Barat. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini oksigen sangat dibutuhkan untuk penanganan pasien COVID-19.
sehingga meminimalisir angka kematian pada pasien tersebut. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa lulus tidak terpilih calon Bintara Noken Polri tahun 2021 sampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ratusan casis Bintara Polisi wanita lulus tidak terpilih pada pengumuman hasil seleksi Bintara Noken 2021 kemarin, saat ini masih tetap bertahan di Manokwari dan berada di salah satu penampungan yang berada di Amban untuk memastikan status mereka. Apakah diakomodir pada gelombang kedua yang direncanakan mengikuti pendidikan di SPN pada bulan Februari tahun 2022 mendatang. Dalam surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, perwakilan casis Bintara Noken Rizka Wanma menyampaikan kesedihannya kepada Presiden sebagai kepala negara untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita mereka sebagai anggota Polri. Karena para casis ini telah siap menyerahkan jiwa dan raganya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka berharap casis Bintara yang lulus tidak terpilih kiranya dapat diakomodir pada gelombang kedua yang direncanakan mengikuti pendidikan pada Februari tahun 2022 mendatang. Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, hormat kami, cendrawasih Papua yang masih bersuara di atas negeri kami. Tanah Papua disebut sebagai ibu yang sangat dalam seleksi Bintara Otsus. Menaruh harapan penuh kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk ikut serta memilih nasib kami yang hari ini kami perjuangkan. Kami yang ada di sini adalah anak-anak petani dan nelayan yang punya cita-cita dari kecil untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi karena kondisi kekurangan kuota pada pemerintah Bintara Otsus, sehingga kami tidak terpilih untuk menggapai impian kami. Bapak Presiden yang kami hormati, melalui surat ini kami menyampaikan kesedihan kami kepada Bapak. Semoga Tuhan membuka hati Bapak Presiden dan Bapak Kapolri sebagai perwakilan Tuhan di atas negara untuk mewujudkan impian dan cita-cita kami, untuk menyerahkan jiwa dan raga kami untuk Ibu Pertiwi yang kami cintai bersama. Selain itu, casis Bintara Polwan lulus tidak terpilih dari 9 kabupaten kota yang saat ini masih bertahan di Manokwari. Salah satu casis asal Polres Kaimana, Deliana Wayega, mengatakan dari 18 casis yang masih bertahan hingga sekarang. Deliana meminta kepada Gubernur Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, dan Kapolda Papua Barat untuk kejelasan status mereka yang dijanjikan sebelumnya penambahan kuota 500 yang akan mengikuti pendidikan gelombang kedua pada bulan Februari 2022. Perkenalkan, nama saya Deliana Wayega. Kami dari casis Noken lulus tidak terpilih Polres Kaimana. Berjumlah 18 casis yang masih bertahan hingga sekarang, berjumlah 9 casis. Kami meminta kepada Gubernur, Ketua MRPB, dan Kapolda Papua Barat untuk kejelasan status kami yang dijanjikan penambahan kuota 500 yang akan mengikuti pendidikan gelombang kedua pada bulan Februari tahun 2022, dan kami sangat kecewa dengan kata-kata yang dikeluarkan dari seorang pemimpin tokoh Papua yang telah mengeluarkan kata sampah kepada kami casis Polwan Bintara lulus tidak terpilih. Kami sebagai perempuan Papua yang harga dirinya mahal, yang seharusnya dijaga, dilindungi martabatnya, tetapi sangat disayangkan justru sebaliknya kami mendapatkan kata sampah dari seorang pemimpin tokoh Papua yang sangat kami hormati dan cintai. Sementara itu, Koordinator Tim Perwakilan Casis Bintara Noken Polwan Polda Papua Barat yang lulus tidak terpilih, Abdul Jalil Paus mengatakan ratusan casis yang ditampung ini atas permintaan para casis. Mereka meminta kejelasan status, mengingat sebelumnya Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pernah menyampaikan bahwa nantinya ada penambahan 500 orang casis Bintara Noken. Ada bekerja saat ini sangat berterima kasih mengenai keamanan dan fasilitasi mereka selama ada di sini. Kami kira cukup memadai, dan bukan cukup lagi tapi mungkin lebih memadai. Anak-anak yang ada di sini kami tampung
Karena itu keinginan dari mereka. Mereka ingin status mereka jelas. Seperti dengan arahan dari Bapak Domingus Mondacam bahwa nanti ada penambahan 500 orang. Makanya mereka sampai saat ini masih bertahan di sini. Mereka ingin kepastian apakah 500 itu, apakah melibatkan mereka ataukah mereka harus tes ulang. Sedangkan mereka ini sudah lulus sampai dengan terakhir tes Pantohir. Itu yang menyebabkan kami tim merasa iba untuk menampung mereka. Dan mungkin saya juga. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo meminta pemilik perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Manokwari untuk segera mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Permintaan Bupati Manokwari agar perusahaan yang beroperasi di Manokwari untuk mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan disampaikan saat menyerahkan santunan jaminan kematian dan beasiswa bagi ahli waris anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM Manokwari. Program jaminan sosial bagi para pekerja formal dan informal sangat bermanfaat. Untuk itu, Bupati Manokwari meminta agar perusahaan yang di Manokwari dapat memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan mendaftarkan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kita juga mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Manokwari dan juga lembaga sosial, lembaga apa saja, kita minta supaya mereka juga menjamin karyawan-karyawan mereka supaya kalau suatu saat terjadi musibah atau apa, dia tinggal bawa kartu BPJS, kantor BPJS, dia sudah bisa menerima pelayanan. Lebih lanjut disampaikan Bupati Hermus bahwa karyawan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena sistem jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan tenaga kerja dari segala risiko buruk yang dapat menimpa pekerja seperti kecelakaan hingga kematian. Untuk Kabupaten Manokwari, peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 17.900 peserta. Manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta telah dibayarkan kepada 4 kasus jaminan kematian yang mana telah dibayarkan klaimnya. Arinia Irienan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berikut ini adalah capaian vaksinasi di Provinsi Papua Barat per tanggal 9 Agustus 2021 untuk dosis pertama mencapai 21,8% dan dosis kedua 10,6%. Sesuai dengan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang dimuat di website Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, data COVID per tanggal 9 Agustus 2021, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi di Papua Barat untuk dosis pertama sebanyak 173.608 orang dengan persentase 21,8 dan dosis kedua sebanyak 84.652 orang dengan persentase 10,6. Dosis pertama Kabupaten Fakfak mencapai 12.303 orang dengan persentase 21,6% dan dosis kedua mencapai 5.760 dengan persentase 10,1. Kaimana dosis pertama mencapai 8.965 dengan persentase 20,7%. Dosis kedua Kaimana mencapai 4.994 dengan persentase 11,5%. Dosis pertama Teluk Wondama mencapai 6.553 dengan persentase 23,5%. Dosis kedua Teluk Wondama mencapai 3.582 dengan persentase 12,8%. Dosis pertama Teluk Bintuni mencapai 11.523 dengan persentase 18,6%. Dosis kedua Teluk Bintuni mencapai 5.286
243 dengan persentase 8,4%. Dosis pertama Manokwari mencapai 50.117 dengan persentase 37,8%. Dosis pertama Manokwari mencapai 50.117 dengan persentase 37,8%. Dosis kedua Manokwari mencapai 25.940 dengan persentase 9,5%. Dosis pertama Sorong Selatan mencapai 5.494 dengan persentase 15,2%. Dosis kedua Sorong Selatan mencapai 2.749 dengan persentase 7,6%. Dosis pertama Kota Sorong mencapai 16.751 dengan persentase 19,9%. Dosis kedua Sorong mencapai 7.299 dengan persentase 8,7%. Dosis pertama Raja Ampat mencapai 9.808 dengan persentase 22,8%. Dosis kedua Raja Ampat mencapai 3.608 dengan persentase 8,4%. Dosis pertama Maibrat mencapai 1.488 dengan persentase 4,6%. Dosis kedua Maibrat mencapai 1.077 dengan persentase 3,3%. Dosis pertama Tambrau mencapai 752 dengan persentase 3,8%. Dosis kedua Tambrau mencapai 273 dengan persentase 1,4%. Dosis pertama Manokwari Selatan mencapai 5.893 dengan persentase 23,1%. Dosis kedua Manokwari Selatan mencapai 2.593 dengan persentase 10,2%. Dosis pertama Pegunungan Arfak mencapai 77 dengan persentase 0,3%. Dosis kedua Pegunungan Arfak mencapai 67 dengan persentase 0,2%. Dosis pertama Kota Sorong mencapai 43.884 dengan persentase 21,6%. Dosis kedua Kota Sorong mencapai 21.467 dengan persentase 10,6%. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.